Halo sobat, selamat jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruhnya. Nah seperti biasa, saya Rudi Hartono, Spiderman Pare-Pare, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita hari ini. Seperti biasa teman-teman, kita akan mengumpulkan satu kantong sampah dari Pantai Cempai Soreang Pare-Pare. Ini luar biasa nih sampah-sampahnya. Sampah plastik, ada juga styrofoam, aduh, ada tas branded. Aduh, ini angkut tasnya. Nah, itu harus dikosongkan dulu itu. Jadi memang sampah-sampah di sini teman-teman, aduh, agak sulit dikendalikan. Kenapa? Karena di sana itu ada saluran air dari pemukiman warga. Nah sampahnya itu datang dari sana juga sebenarnya, dan jumlahnya banyak banget. Apalagi kalau musim hujan datang, ini harus dibelah dulu nih. Biar bisa masuk. Oke guys, ini sepertinya sudah hampir penuh. Kita ambil yang kecil-kecil aja. Oke, sampai ketemu besok. Salam jumpa. Terjadi. Biasanya ini terjadi ketika bulan purnama atau bulan baru dalam setiap bulan. Kemudian sebenarnya daratan yang ada di bumi membantu mencegah tarikan air ke arah bulan. Makanya di tempat-tempat tertentu gelombang tinggi lebih besar dibandingkan tempat lainnya.
Keadaan angin dan cuaca juga bisa mempengaruhi ketinggian air. Karena itu ketika cuaca sedang berangin seperti saat ini, BMKG memberitahu kita yang tinggal di dekat laut untuk tidak beraktivitas di sekitar pesisir. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Rudi Hartono melaporkan. Di Parepare, Sulawesi Selatan memang terdapat banyak fasilitas publik yang dibangun pemerintah setempat untuk dijadikan warga sebagai tempat mengisi waktu luang. Dan ruang terbuka hijau seperti taman adalah fasilitas publik yang terbanyak. Selain Taman Mati Rotasi dan Taman Anjungan Cempai, ada juga Taman Syariah. Sesuai dengan namanya, konon taman ini terinspirasi dari salah satu taman yang ada di Abu Dhabi. Di tengah taman terdapat tugu yang dihiasi dengan lapas Allah dengan kolam di bawahnya. Biasanya Taman Syariah ini ramai dikunjungi warga pada sore hari. Meskipun selama musim penghujan jumlah kunjungan mengalami penurunan. Saat ini saya berada di Taman Syariah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Salah satu taman keren yang sebenarnya diharapkan bisa difungsikan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan di tempat ini. Tapi selama memasuki musim penghujan, tempat ini memang jadi sepi. Kenapa? Karena tempat untuk berteduh itu masih minim ya. Cuman ada payung-payung kecil yang tersebar di beberapa titik, namun beberapa di antaranya udah bocor-bocor. Salah satu daya tarik Taman Syariah yang membuatnya berbeda dengan taman lainnya yang ada di Kota Parepare adalah keberadaan perpustakaan mini. Karena berada di lokasi Taman Syariah, otomatis buku yang ada di dalam perpustakaan ini didominasi buku tentang agama. Meski jenis buku baca lain juga disediakan. Baik, salah satu yang membedakan Taman Syariah dengan taman-taman yang lain yang ada di Kota Parepare adalah keberadaan taman baca ini. Tidak hanya buku yang dijajar rapi di sini seperti layaknya perpustakaan, tapi juga ada perpustakaan digital di mana pengunjung bisa mengakses bacaan melalui internet juga. Taman ini sendiri memang sedikit menyimpan kisah mistis. Itulah yang membuat kondisi taman ini berbeda 180 derajat saat malam hari. Memang sebelum menjadi Taman Syariah, lokasi taman ini adalah kawasan RSUD Andi Makassau Parepare yang gelap karena minim pencahayaan. Tepat di sudut kanan taman ini dulunya adalah bangunan kamar mayat. Karena lama terbengkalai, pemerintah setempat akhirnya melakukan pembenahan dengan membangun taman.
Jika kalian penasaran dengan Taman Syariah ini, lokasinya berada di Jalan Ganggawa, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung Parepare. Saat memasuki area taman, kalian akan disambut dengan sejumlah pohon kurma yang ditanam tidak jauh dari area kolam. Bandung saat ini dikenal dengan sejumlah taman cantik yang tersebar di sejumlah wilayah di kota Bandung, Jawa Barat. Seperti Taman Dewi Sartika, Taman Labirin, dan juga Taman Balai Kota yang terus dibenahi. Di Taman Balai Kota, sejumlah fasilitas seperti bangku taman dan juga taman bermain anak membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di tempat ini. Beragam jenis bunga dan tanaman hias lainnya semakin membuat mata dimanjakan. Tidak jauh dari area taman kota terdapat Taman Dewi Sartika yang menjadi tempat favorit untuk liburan keluarga. Air jernih yang mengalir dari Sungai Cikapayang membuat pengunjung tidak khawatir untuk bermain air dengan buah hatinya. Ya sekarang enak ya, adem gitu, nyaman. Ini anak-anak bebas main di sini, bersih kalinya? Iya, ya. Oh bersih ya. Jadi nggak khawatir kotor atau apa? Nggak khawatir apalah, macam-macam lah. Maklum ya. Ada airnya ngalir, gitu. Airnya ngalir ya. Nggak takut apa, macam ada. Karena bersih ya. Biasanya kesini setiap apa Bu? Liburan. Liburan ya. Tidak hanya menjadi tempat favorit bagi warga Bandung, pengunjung yang berasal dari luar daerah juga menjadikan kedua taman ini sebagai tempat untuk bersantai. Pohon trambesi yang berdiri kokoh dan konon berusia ratusan tahun yang ada di tempat ini juga membuat udara semakin sejuk. Ditambah lagi sejumlah fasilitas yang membuat pengunjung merasa nyaman. Di antaranya adanya jaringan internet gratis, fasilitas olahraga, toilet umum, dan juga tempat ibadah. Di zaman Belanda, area taman kota ini konon adalah gudang kopi yang dibangun pada tahun 1819 milik pengusaha perkebunan kopi asal Belanda yang juga adalah seorang tuan tanah. Kemudian dijadikan balai kota sejak tahun 1927.